Halo semuanya, kami dari kelompok 4, mahasiswi semester 2, dengan dosen pengampu kami yaitu Bumi Manisma, mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, Prodi Pendidikan Ekonomi. Kami akan membagi ilmu yang sedang kami pelajari, yaitu mengenai 1. Perkembangan ilmu pengetahuan alam, 2. Ruang lingkup ilmu pengetahuan alam, dan pengembangannya untuk tujuan pembangunan, 3. Peran metode ilmiah dalam membentuk sikap ilmiah. Saya Siti Ainun Fitria dengan NPM 2022 145000222 membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam. Saya Nasyarifah Dinia dengan NPM 2022 1450024 membahas bagian ruang lingkup IPA dan perkembangannya. Nuriska Salsabila dengan NPM 2022 145000242 membahas bagian metode ilmiah dan sikap ilmiah. Maria Gita Pelajari Evahi Tu Ilmu Gila Mandisadari Galampak Empat la 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 la. Perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang didasarkan pada penyelidikan dan interpretasi terhadap peristiwa atau gejala alam melalui metode dan sikap ilmiah. Ilmu ini terus berkembang, bertambah luas dan mendalam, sesuai dengan hasil-hasil penemuan dan penyelidikan, menyebabkan timbulnya cabang-cabang ilmu yang dikenal sebagai fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau IPBA. Hal tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu IPA klasik dan IPA modern. IPA klasik atau ilmu pengetahuan klasik. Bila ditinjau dari pengertian klasik sendiri, maka dapat diartikan bahwa yang klasik umumnya bersifat tradisional, berdasarkan pengalaman, kebiasaan, atau naluri semata. Meskipun ada kreasi, namun merupakan tiruan dari keadaan alam sekitar. IPA fisika klasik atau fisika terbatas mempelajari komponen materi dan interaksi antara komponen dengan perkembangan pengamatan. A. Dinikmati langsung gerakan benda dalam mekanika. B. Penglihatan dengan teori cahaya. C. Pendengaran dengan suara. D. Indra rasa termodinamika. E. Listrik magnet. IPA modern atau ilmu pengetahuan modern. IPA modern muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian, dan telah diadakan pembaruan yang dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Proses scanning, pengalengan ikan, buah-buahan, dan berbagai kegiatan dengan fisika, biologi, kimia, biokimia, dan sebagaimana merupakan hasil perkembangan IPA yang telah dinikmati oleh manusia. Fisika modern merintis dimulainya IPA modern yang dikaitkan dengan diketemukannya teori relativitas dan kuantum yang menggambarkan sifat atom, inti, dan partikel-partikel lainnya, molekul zat padat. IPA modern diperoleh atas dasar penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, disertai pengujian berulang sehingga diperoleh ilmu yang mantap.
baik untuk terapan atau ilmu murni. Banyak contoh kegiatan IPA modern, seperti pemanfaatan energi matahari untuk kegiatan yang berkaitan dengan listrik, seperti transportasi, industri, dan rumah tangga. Adalah pemanfaatan foron untuk menimbulkan aliran muatan listrik elektron. Karena perbedaan panas, sehingga terbentuklah sel pembangkit listrik. Sebagai contoh, teknologi nuklir merupakan teknologi modern yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, transportasi, angkatan bersenjata, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Ruang lingkup ilmu alam. Menurut H.W. Fowler et al. 1951 dalam karya Ali dan Rahma menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu yang pertama, ada ilmu pengetahuan sosial atau social science. Ilmu pengetahuan sosial yang membahas hubungan antar manusia dengan makhluk sosial. Yang selanjutnya dibagi atas, psikologi yang mempelajari proses mental dan tingkah laku pendidikan. Berikutnya ada antropologi, mempelajari asal-usul dan perkembangan jasmani sosial, kebudayaan, dan tingkah laku sosial. Contohnya, dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan dengkul, kini menggunakan traktor. Pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin, komputer, dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Berikutnya ada etnologi, studi antropologi yang dilihat dari aspek sistem sosioekonomi dan pewarisan kebudayaan, terutama keaslian budaya. Lalu ada sejarah, yaitu pencatatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada suatu bangsa, negara, atau individu. Yang kedua ada ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang alam semesta dan semua isinya, dan selanjutnya terbagi atas fisika yang mempelajari benda tak hidup dari aspek wujud dengan perubahan yang bersifat sementara, seperti bunyi cahaya, gelombang magnet, teknik kelistrikan, dan teknik nuklir. Suara ini disebabkan tabrakan gelombang elektromagnetik dengan mic-nya. Setelah 30 detik lebih, shockwave-nya nyampe kamera dengan suara lagi. Suara tadi ngangkat 12 juta ton tanah yang membuat kawah sedalam 300 kaki. Dan bom di video ini memiliki berat 16 kiloton. Tetapi bom ini lebih kecil dari bom Nagasaki. Mulai perbandingannya dengan bom nuklir lainnya. Semakin berat bomnya, semakin tinggi asap jamuhnya, semakin tinggi juga dampak kerusakannya. Lalu ada kimia yang mempelajari benda hidup dan tak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan yang bersifat tetap. Kimia secara garis besar dibagi menjadi kimia organik, yaitu protein dan lemak, dan kimia anorganik, yaitu natrium klorida yang dikenal dengan garam dapur. Hasil dari ilmu ini dapat diciptakan seperti plastik dan bahan peledak. Berikut ada biologi yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Lalu ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan bumi dan antariksa.
Studi tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda angkasa lainnya. Yang pertama ada geologi yang membahas tentang struktur bumi, yang bahasanya meliputi dari ilmu kimia dan fisika. Contoh dari ilmu ini adalah petrologi, yaitu batu-batuan. Berikut ada vulkanologi atau gempa bumi, mineralogi atau yang bisa disebut juga bahan-bahan mineral. Lalu ada astronomi, membahas benda-benda ruang angkasa dalam alam semesta yang meliputi bintang, planet, satelit, dan lain-lainnya. Manfaatnya dapat digunakan dalam navigasi, kalender, dan waktu. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan ciri utama yang membuat ilmu pengetahuan alam begitu ilmiah. Dasar metodologi ini akan sangat mengingat semua disiplin ilmu dalam ilmu alam yang sangat penting untuk membedakan ilmu nyata atau semu atau pseudoscience. Menurut pengertiannya, pseudoscience adalah ilmu pengetahuan berdasarkan asumsi, teori, dan metode yang keliru namun dianggap masuk akal. Dengan kata lain, pseudoscience sulit diuji kebenarannya. Teori ilmiah akan memberikan penjelasan paling logis tentang alasan sesuatu terjadi. Terkadang, hukum ilmiah tetap bertahan seiring berjalannya waktu, sedangkan teori tidak. Misalnya, hukum Kepler tentang gerakan planet masih digunakan sampai sekarang, sedangkan teori harmoni musiknya kini telah diganti dengan teori gravitasi untuk menjelaskan mengapa planet-planet bergerak. Seperti itu, pengulangan eksperimen diperlukan untuk memverifikasi keabsahan sebuah hipotesis. Mengulangi percobaan akan membantu orang menerima bahwa ada sesuatu yang benar. Hal ini tampaknya berlaku dalam ilmu pengetahuan alam karena dunia alam dikatakan dapat diverifikasi secara empiris, namun beberapa hipotesis ilmiah yang hebat tidak dapat diuji melalui eksperimen berdasarkan data yang dapat diamati dikarenakan indera manusia yang tidak sempurna. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan karakter yang dimiliki oleh seseorang ilmuwan. Karakter yang dimiliki seseorang ilmuwan tentunya harus dimiliki pula oleh siswa dalam pembelajaran IPA. Proses pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Sikap ilmiah merupakan suatu sikap atau perasaan rasional yang muncul pada diri siswa yang dapat berubah-ubah sesuai dengan pengalaman, wawasan, dan fenomena yang baru. Pengalaman dan wawasan yang muncul dari diri siswa dapat muncul melalui suatu tindakan-tindakan yang dilakukan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Ada beberapa ciri-ciri sikap ilmiah yang dijelaskan oleh Iskandar, dikutip oleh Paradedet dalam Hendrat Cipta, yaitu 1. Objektif atau jujur, yang diperlihatkan dengan cara menyatakan informasi yang apa adanya tanpa dibarengi dengan perasaan pribadi atau bahkan manipulasi data. Yang kedua, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, terbuka. Nah, sikap terbuka ini dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Yang keempat, tidak mencampurkan fakta dengan pendapat. Yang kelima, bersikap hati-hati.
Dan yang terakhir, sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Yang diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Misalnya, mengapa demikian? Apa saja unsur-unsurnya? Bagaimana kalau diganti dengan komponen lain, dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf dalam penyampaian dan tutur katanya. Dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan komen ya. Bye-bye.